Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channelnya Nang dan Neng channel 2. Saya bersama Nang. Ya, saya masih membahas tentang Aisar ini. Aisar datang ke Padang. Tapi ini banyak komentar netizennya yang mengomentari tentang Aisar Holik. Yuk kita tonton videonya. Umi, tolong dong tanggapannya tentang Aisar Khalid datang ke Padang. Selamat datang ke Padang Indonesia. Luar biasa, banyak orang yang excited untuk ketemu dia dan harus disupport. Dia kali ini itu untuk mengeksplor kota Padang dari mulai budaya, makanan, adat, dan lain-lain. Jadi harus disupport. Harusnya anak muda Indonesia itu bisa mencontoh dia. Karena yang dia lakukan itu adalah positif. Aisar bakal memperkenalkan budaya kita, makanan kita ke kancah internasional. Dan faktanya di lapangannya banyak orang yang sayang sama dia. Dan banyak yang seantusias itu untuk bertemu dia. Bahkan berbondong-bondong ke bandara untuk bertemu dia. Itu membuktikan popularitas Aisar di Indonesia itu sudah tidak diragukan lagi. Dan ini juga salah satu pembuktian bahwa Aisar Khalid sudah diterima luas oleh masyarakat Indonesia. Dan itu fakta. Bang, Aisar Khalid udah di Padang, Bang. Kenapa sih lu nggak mau jumpain Aisar Khalid? Kemarin lu mau jumpain Aisar Khalid. Nah, walaupun nggak ada pertanyaan kayak gitu, gua buat aja. Karena gua nggak mau lagi ketemu Aisar Khalid, ngefans sama Aisar Khalid, gua stop. Dari mulai saat ini gua stop. Karena apa? Karena udah capek gua buat video tentang Aisar Khalid. Gimana pun caranya biar direspon Aisar Khalid, tapi kenyataannya nggak ada, ya nggak ada. Jadi buat capek-capek aja, cok, ya. Gue pengen direspon Aisar Khalid, pengen ikut kerja di kantor Aisar Khalid, ya kan, tukang packing, tukang apapun nggak apa-apa lah. Ini nggak ada, cok, nggak ada respon, mau jumpa aja susah, ya. Udah gue DM, udah gue apain, tapi Aisar Khalid nggak ada responnya, nggak ada respon. Jadi buat kalian janganlah terlalu idola sama seseorang, karena kalau kalian terlalu idola, kalian ujung-ujungnya sakit hati sendiri. Kayak gue nih, gue kepengen jumpa Aisar Khalid, gak mau ikut kerja, tapi cuma mimpi lah. Gue gak mau lagi, stop, gak mau lagi, ya. Ya, gue mau sih jumpa Aisar Khalid, tapi keuangan gue gak ada, coba aja. Dan semoga video ini sampai ke Aisar Khalid, ya. Tolong tag Aisar Khalid biar ngelihat video ini, ya. Udah banyak banget videoku tentang Aisar Khalid, tapi respon Aisar Khalid gak ada, aku DM, ya. Semua anggotanya ada DM, tapi kenyataannya tidak ada. Tidak sebaik yang kalian pikir, ya. Udahlah, capek. Stop. Assalamualaikum kakak, aku izin stage komennya kakak Dini yang di VT aku sebelumnya. Ini salah satu mewakili komen-komen yang lain ya kak. Mohon maaf, aku tuh nggak bukannya tidak memaklumi keterlambatan Aisar, bukan juga menyalahkan asisten atau rekan-rekannya Aisar yang lain. Cuma aku di sini ingin benar-benar membangun Aisar menjadi pribadi yang lebih keren lagi, lebih hebat lagi, dan lebih profesional lagi. Karena gini guys, di dalam dunia bisnis, di dalam dunia kerja, profesionalisme seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana dia menghargai waktu, memanajemen waktu. Aku khawatirnya di kemudian hari suatu saat mungkin Aisar akan kerjasama dengan orang-orang hebat, orang-orang penting. Aku nggak mau Aisar dianggap nggak profesional karena terlambat, karena mengabaikan waktu, mengabaikan janji kayak gitu loh guys. Siapa tahu juga besok-besok Aisar misalnya diundang oleh pejabat negara, orang-orang penting di negara kita, kan kita nggak pernah tahu. Ya jangan sampai Aisar terlambat gitu loh maksudku. Secara kan Aisar sekarang di Indonesia udah punya kantor, otomatis dia akan berkembang bisnisnya di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan akan bekerja sama dengan banyak orang. Jadi waktu itu amat sangat berharga menurut aku ya kak. Memang Aisar itu banyak uang, orangnya ya harga kacang goreng kali ya kalau menurut Aisar. Untuk harga tiket pesawat yang terlambat nggak masalah. Cuma di sini bukan masalah harga tiketnya, tapi lebih ke profesionalisme menurut aku. Karena aku pingin idola aku itu menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan
kalau aku lihat artis-artis kan rata-rata punya manajer ya guys. Jadi tugas manajer itu selain mencari kerjasama dengan orang lain, bagaimana mengatur waktu, schedule, kapan harus acara ini, kapan harus live, kapan harus ini, kapan harus itu, bahkan kapan harus nge-gym, kapan harus perawatan, bahkan vitamin yang harus diminum itu benar-benar diatur sama manajer guys. Tapi mungkin Aisar belum menemukan orang yang tepat untuk dijadikan manajer. Tapi kalaupun Aisar ragu untuk punya manajer orang Indonesia atau orang Malaysia atau siapapun, misalnya Aisar lebih nyaman dengan timnya, ya nggak masalah. Tinggal diatur aja Aisar. Misalnya nanti Uska bagian ngatur schedule untuk keluar daerah di bagian mana gitu. Misalnya Aril untuk ngurus masalah personalnya, badannya. Misalnya Aisar harus pakai baju apa, terus Aisar harus perlengkapan pakaian yang harus dibawa apa aja gitu misal. Terus siapa lagi ya? Uska, Aril, terus siapa lagi ya? Rehan misalnya di bagian kapan dia harus live, kapan harus tentang sosial medianya lah gitu misalnya. Semua itu bisa diatur untuk mendukung profesionalisme Aisar ke depannya. Aku juga khawatir banget sama kesehatannya Aisar. Please Aisar, misalnya hari ini kamu, besok misalnya kamu mau ke Lombok, malamnya jangan live dong. Kenapa aku bilang jangan live? Kamu cukup berkabar di sosial media, aku besok flight Lombok jam segini, tunggu aku di bandara, aku akan tiba di bandara sekitar jam segini atau apa gitu. Jangan sampai live terlalu malam. Kenapa? Karena aku khawatir sama kesehatan kamu. Kamu juga sering banget tensinya naik. Takutnya ada riwayat hipertensi ditambah dengan begadang, pola hidup yang tidak sehat, kamu makin sakit. Aku nggak mau kayak gitu. Jujur ya guys, kalau Aisar di Malaysia itu aku ngerasa sepi banget. Bener, merasa kesepian. Cuman aku ngerasa aman gitu. Amannya apa? Dia kayak terurus banget. Makan minumnya terurus, teratur, sehat. Belum lagi dia olahraga, dia punya waktu untuk dirinya sendiri, merawat dirinya sendiri. Beda lagi kalau di Indonesia, dia sampai lupa makan, makanya tidak teratur, tidak terkontrol apa yang dia makan. Boro-boro mau olahraga, nggak ada waktu kan. Jadi sebenarnya penting banget Aisar, please jaga kesehatan kamu. Kami sebagai idola bukan hanya menginginkan kehadiran kamu secara fisik, secara di sosial media. Kami pingin punya idola yang sehat, yang akan menemani kami, yang akan menghibur kami sampai seterusnya gitu ya. Mohon maaf kalau mungkin di video aku sebelumnya banyak yang salah paham. Aku seperti menyalahkan asisten Aisar. Kenapa nih Aisar asistennya nggak ada yang bangunin Aisar atau bla 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 gitu kan. Tapi ini cuma bentuk sayang aku sama Aisar agar Aisar lebih profesional dan jadi orang lebih hebat lagi ke depannya. Thank you. Mulai hari ini, siapa yang jumpa aku di Padang panggil aku Udah Aisar ya. Udah Aisar, udah. Bentar ya, kita dulu gitu. Ayo, share dulu. Lagi 10 menit, aku udah mau nyampe nih. Ini ayat penuanan makanan. Ini ayat penuanan makanan. Disangkalin di hari itu dan pun kiano jalan mana kiano di tengah malam tengah ayo harus kampung berlari Asik. Ya Allah. Ini lagu musibah. Kayak lagu cinta udah. Jadi kesimpulannya fan Aisar tuh ada yang pro dan kontra ya. Ya mungkin karena beliau tuh sempat VT Aisar, tapi Aisar nggak pernah balas dan pernah jawab sekalipun. Makanya dia kecewa kepada Aisar dan dia nggak mau bahas Aisar lagi. Nah kalau fans beratnya berbeda ya. Dia tetap mendukung Aisar walaupun Aisar gimana pun mereka tetap mendukungnya. Gimana menurut kalian soal Aisar Holik tersebut? Komen-komen di bawah. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya, dukung terus channelnya Nang dan Neng Channel 2. Dadah, assalamualaikum.